Oke, kita bertemu lagi dengan teman kita ini, Ruli Rizal, M. Romi, Om Romi, Andre Lakiti, dengan istrinya Ruli dari mana ini? Dari luar ya? Makassar. Oh, Makassar. Gue pikir dari perasaan gue dari Belanda mulu dah, apa dari Jerman gitu. Oh, dari Makassar. Di Sao maksudnya. Dia di mana ibunya terus Pak Haji? Oh iya. Makassar. Oh, enggak, begini. Ruli, Iya. Ane mau tanya nih sama ente nih. Ente kan pakar hukum, orang hukum, terus pengacara yang gudangnya hukum udah gitu. Mau nanya, kalau kata istilah bahasa kerennya, tips-tipsnya mau jadi orang hukum itu gimana sih itu ya? Jadi orang dihukum apa hukum nih Pak Haji? Jangan dihukum dah kalau bisa. Nah, hukum kita ngilu. Loh, hukum. Ya, jadi gini Pak Haji. Ya, Kalau pengen jadi orang hukum ini kan luas nih Pak Haji. iya ya. Ya pasti harus kuliah hukum. Gitu, Pak Haji. Kalau hukum itu biasanya kalau dari SMA basicnya ambil IPS. Oh. Kalau ada IPA, ada IPS, ada bahasa, ada IPS. Itu dari SMA. Tapi bukan berarti orang IPA nggak bisa kuliah hukum, bisa. Pak Haji. Oh bisa. Nah, tapi yang terpenting itu adalah diambil kuliah hukum. Nanti dia dapat gelar sarjana hukum. Oh. Dasar untuk jadi pengacara harus punya gelar sarjana hukum. Jadi kalau orang sarjana ekonomi, kemudian dia magisternya hukum, kemudian doktornya hukum, itu nggak bisa jadi pengacara Pak Haji. Oh. Karena syarat jadi pengacara itu harus S1-nya harus hukum. Oh. Masalah S2-nya mau ekonomi nggak akan jadi pengaruh. Yang penting sarjana hukumnya itu jadi Oh, sarjana ya. hukum. Nah kemudian nggak hanya sampai situ Pak Haji gitu. Kita sudah kuliah hukum 4 tahun, kemudian kita juga harus minimum umurnya 25 tahun untuk menjadi pengacara. Oh, 25 tahun. Iya, jadi agar bisa disumpah gitu Pak Haji. Jadi Oh. kalau misalkan Kita disumpahin. Ngeri amat ya. jadi disumpah itu ada sumpah positif, ada Iya. sumpah Ya, sejak sumpah pocong dah. Iya, Pak Haji. Pocong, ya. Jadi kalau yang positif itu sumpah jabatan Pak Haji, sama seperti halnya dokter, notaris yang profesi Iya. gitu Pak Haji, dia harus disumpah untuk jabatannya dia. Jadi kayak saya sumpah nggak boleh saya terima suap, saya nggak boleh terbang pilih kasus, misalkan mana yang ada duit, mana yang nggak ada duit, saya harus bantu semuanya. Oh iya. Kita berarti harus lempeng aja ya, lurus Harus ya. wajib. Kalau misalnya di sono pas kita lagi lempeng, di sono lagi dicor, kita nggak balik lagi dong. Iya Pak Haji, paling nggak ya. Belok Belok, ya. dikit. Belok juga boleh kan, belok Iya. lagi. Nah, jadi Iya. bukan berarti sarjana hukum itu pengacara Pak Haji. Pengacara itu harus ada sekolahnya lagi. Oh. Ada, kita wajib ikut namanya PKPA, Pendidikan Profesi Khusus Advokat. PKPA ya, PKPA. Iya, pendidikan khusus advokat Pak Haji. Oh. Kemudian setelah Berapa lama tuh PKPA nya? PKPA itu antara 6 bulan sampai 1 tahun Pak Haji, tergantung kitanya. Nanti itu ada ijazahnya. tuh. Ada ijazah. Sama juga kuliah ada gitu ya, Pak, Iya, ya? sama kayak kalau dokter udah lulus kedokteran dia harus ambil spesialis gitu, Pak Haji. Oh. Nah, kemudian habis PKPA itu kita juga harus magang selama 2 tahun. Magang di mana tuh? Magang harus magang di kantor lawyer yang udah punya nama lah Pak Haji. Minimal dia 10 tahun beracara. Jadi kita magang selama 2 tahun, nanti dapat surat keterangan magang, nanti kita lampirkan. Nah setelah magang juga masih ada tahap lagi nih Pak Haji. Tahapnya adalah kita harus disumpah tadi Pak Haji. Itu disumpah oleh pengadilan tinggi. Misalkan kita domisilinya Jakarta, berarti pengadilan tinggi DKI. Kalau kita Jawa Tengah ya harus pengadilan tinggi Jawa Tengah di Semarang. Pak Haji. Nah setelah itu baru bisa jadi advokat. Pengacara. Ribet juga ya, enggak gampang. Jadi Romi, kalau ente gimana Rom? Beda pengacara, begitu juga sama? Ya kalau kita ngomong masalah nasi padang, jadi nasi padang itu rata-rata lauknya tuh. Nah, ini kagak nemu lagi aja kita ngomong ini. Kagak nyambung ini kita ini. Jadi lo ke Blok M, ngomong Pondok Labu dah, ya kan? Yang gitu udah pada menjauh. Nah ini kita ngomong dulu, kapan nasi padangnya mana ini? Itu kan, makanya dari tadi, habis gara-gara lo mencar nih. Jadi ya memang
begitu memang buat Bapak mengenai kisi-kisi masalah hukum itu bagaimana sih mencapai kita menjadi seorang lawyer itu seperti apa ya, tadi memang sudah diuraikan bahwa ada tahap-tahap ke depannya untuk menjadi seorang lawyer yang benar-benar profesional itu ya, seperti tadi yang dipaparkan dan yang dilontarkan dari tadi saudara Ahmad Ruli SHMH ya, ini tadi kita belum menyebutkan gelarnya dia. Kalau yang lain-lain biasa kan gelar nikah, jadi kita biasa gelarnya belakang gitu loh. Ya. Jadi ngomong masalah nasi padang, nasi padang lah. Aduh. Nasi padang ya. Ya emang udah diginian kali ya nasi padang ya. Siaran ya. Siaran. Jadi itulah sahabat-sahabat ya, memang apa sih, gimana sih caranya gitu loh, kok bisa jadi lawyer, kok bisa begini. Memang tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan, yang kita pikirkan. Memang di dalam kuliah pun juga itu ada namanya metode ataupun namanya apa, ujian kembali, itu namanya tuh ujiannya tuh sidang semu. Nah, sidang semu itu biasanya tuh di semester 5 atau semester 6 itu ada namanya sidang semu, di mana di situ ada pendidikan kuliah yang memang di situ seolah-olah kita melakukan suatu persidangan. Nanti itu diulir-ulir tuh, diganti-ganti. Jadi mungkin hari ini, misal contoh saya gitu sebagai mahasiswa, saat ini saya menjadi tersangka, nanti besok diganti lagi saya jadi terdakwa, besok diganti lagi menjadi jaksa, besok diganti lagi menjadi hakim. Itu sama, karena memang fondasi seorang lawyer itu berdasarkan sarjana hukumnya dulu di situ. Karena baru sarjana hukumnya itu baru dipecah. Ini akan menjadi apa? Entah menjadi lawyer, entah menjadi jaksa, entah menjadi hakim, bisa juga menjadi tukang sapu. Kalau nganggur itu sudah menyembuhkan. Atau minimal banget bukan tukang nasi padang. Ya kan kebanyakan begitu ya. Kenapa tadi saya bilang ada jadi tukang sapu dan tukang nasi padang, sebenarnya itu hanya sebagai klise aja, bahwasannya kita nggak akan bisa menjadi apapun kalau kita memang mau gelarnya apapun, kalau kita nggak ada link di situ dan nggak ada kemauan, nggak ada semangat dan nggak mau ingin maju, ya kita nggak akan bisa jadi apa-apa. Ini seperti itu aja. Jadi lu percuma punya gelar sekolah sampai wisuda segala macam, tapi lu nggak punya niat di situ untuk menjadi apa yang lu impikan, apa yang lu inginkan, sebenarnya nggak akan jadi apa-apa. Jadi sarjana, mau itu SH, mau itu MH, mau itu sarjana ekonomi, mau itu kedokteran, kalau lu nggak akan bisa jadi apa-apa, kalau lu nggak akan pernah mau maju dan nggak pernah mau mencapai itu. Dreaming, you just prove it, just do it. Wah, sekali gua ngerti dah. Gua juga sebenarnya nggak ngerti dia. Bukan dia Gua doang nggak ngerti. Makanya lu ngomong apa sih, perapat-prepet. Gua juga nggak ngerti. Iya. Coba jadi, lu gua suruh ulang gua nggak bisa. Gak satu mah. Gua nggak, kuping gua nggak nyala kalau kayak gitu tuh. Jadi saya tambahkan Pak Haji. Iya. Jadi yang disampaikan tadi, kalau orang basicnya sarjana hukum nih Pak Haji, sebetulnya jiwa penegak hukumnya itu sudah mau timbul Pak. Jadi antara polisi, jaksa, pengacara itu sama-sama kedudukannya sama-sama menjadi penegak hukum. Oh, iya. Yang jadi beda polisi sama jaksa digaji negara, yang pengacara mandiri Pak. Oh. Tapi kedudukannya sama. Saya dengan polisi, dengan jaksa itu sama. Sama-sama menegakkan Sama. hukum. Gitu. Tapi justru Pak Haji, pengacara ini menurut saya godaannya itu lebih kecil daripada jaksa dan polisi. Oh gitu ya. Karena kalau jaksa kan sudah pasti dia tangkap orang, Ya. atau polisi dia tangkap orang. Belum tentu yang dia tangkap itu benar atau salah. Ya. Nah, pengacara lah yang dapat imbas pahalanya Pak Haji. Gitu, dia ada orang yang ditangkap, dia bela, ketika dia buktikan bahwa orang tidak bersalah, itu pahala. Pahala benar. Tuh, jadi itulah. Jadi seorang nasi padang. Nasi padang. Salah. Jadi seorang pengacara jadinya kedudukannya sama polisi, jaksa. Cuman polisi, jaksa dia bergaji. Kalau dia dapatnya pahala dia. Pahala. Ya, pahala sama transferan lah Pak. Ya, itu yang paling penting mah transfer. Pahala mah tidak belakangan ya. Gitu yang jelas benerin orang yang sangkut ya. Benar, Ya. benar, Pak Haji. Membantuin namanya, bantuin. Kita
sebagai pengacara itu harus ikut mengabdi, Pak Haji. Iya. Mengabdi pada rakyat-rakyat yang nggak mampu juga. Kita nggak boleh tebang pilih nih Pak Haji. Iya. Nggak mati yang orang yang kaya mampu bayar kita puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, Iya. kita bantu. Tapi rakyat kecil juga yang nggak punya uang, yang nggak punya apa-apa, justru kita bantu Pak Haji. Makanya setiap pengacara dia selain dia punya kantor pengacara, pasti dia mendirikan yang namanya lembaga bantuan hukum secara cuma-cuma gratis. Oh iya, waduh hebat banget ya. Jadi sama sekali kita bantu adik-adik juga yang magang-magang jadi ikut pengacara. Ngerti hukum itu. Wah iya iya. Hukum itu kan penting Pak Haji. Iya, jangan Kalau lupa. orang buta hukum, Hmm. disitulah titik lemahnya dia akan dijerumuskan orang. Nah itu, kalau kita udah kecebur di hukum, masuk penjara, mendingan kecebur di empang. Benar. Kagak bisa berenang masih ada yang nolongin. Benar. Kalau udah kecebur di hukum, yang menolongin siapa? Cuma Iya. pengacara doang. Pengacara kalau buktinya cukup ya. Benar. Kalau buktinya nggak cukup, Ceburin lagi Pak. Nggak bercanda Pak Haji. net sekalian net. Jadi gini Pak Haji, Iya. ketika orang itu Pak Haji, setiap orang masuk dalam penjara, Iya. itu bukan berarti dia bersalah Pak Haji. Walaupun dia Oh, gitu ya? Iya, Pak Haji. Walaupun Nggak dia selalu bersalah jadinya. tidak selalu bersalah Pak Haji. Dan Oh. berarti kita harus ada bela hak-hak dan kepentingan mereka yang kita anggap tidak ikut bersalah. Contoh misalkan begini Pak Haji, ketika seorang pencuri atau misalkan orang berbuat cabul kemudian dijebloskan ke dalam penjara, bukan berarti dia harus disiksa Pak Haji. Ada hak-haknya dia harus kita selamatkan. Misalkan hak dia untuk beribadah itu nggak boleh dilarang gitu. Yo. Hak dia mendapatkan pengobatan, hak dia untuk mendapatkan makanan, jadi nggak terputus Pak Haji. Nah ini yang harus kita luruskan gitu Pak Haji. Bukan berarti satu pencuri itu harus dihakimi sampai habis itu enggak Pak Haji. Oh iya iya iya. Iya. Ini jadinya salah satu hikmahnya nih. Iya. Hikmahnya orang pengacara. Ini hikmahnya nih. Jadi dibelain, terus kita didukung sama dia apabila kita disembarangin ya namanya, Iya. sama perlakuan hukumnya kagak anu sembarangan. Benar. Ya ini pakarnya gitu. Ya. Jadi setiap misalkan ada orang yang awam ya, yang nggak Ya. ngerti nih Pak Haji, setiap orang ditangkap gitu, dia merasa ditangkap dia otopsi, pasti masyarakat menilai dia bersalah gitu. Ya. Nah kalau pengacara ini kan kita kan ada asas Pak Haji namanya, ada asasnya namanya presumption of innocence, artinya apa namanya? Enggak. Jadi lo ngomong apa? Presumption of innocence. Paham nggak? Enggak. Sama, paham. Gue juga nggak tahu. Mau gue bilang seks. Setiap orang Ya. itu kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Oh iya Nah. itu. Nah kalau praduga tak bersalah, gue sering banget dengar di TV. Iya. Ya Di sini itu. tuh ada translate ntar nih. Dari Iya. apa tadi Pak Haji? Praduga tak Nah, bersalah. sebelumnya? Beteging. Jadi gini Pak Haji, jadi sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Ya. baru orang itu dinyatakan bersalah. Ya. Nah, jadi kalau ada pencuri Ya. masih di polisi dibilang salah, belum Pak Haji. Oh belum. Harus dibuktikan melalui pengadilan dulu, dilihat buktinya, diundang saksinya, dipanggil ahlinya. Ketika hakim memutus dia bersalah, baru dia dinyatakan bersalah dan kedudukannya baru terpidana. Sesuai dengan bukti-bukti. Iya. Kalau misalnya buktinya nggak ada, salah nggak ada, apa-apa nggak ada, dikeluarin lagi dipulang Wajib bebas Pak Haji. Itu namanya Wajib? Iya, putusan fispak Pak Haji. Fispak itu putusan bebas. Apabila dalam seseorang ya dalam perkara tidak terbukti nih tindak pidananya, maka wajib dibebaskan Pak Haji. Oh. Itu hukum apa aja ya? Apa aja Iya, gitu tuh? iya. Misalnya apa? Ya narkoba, Iya. nyolong ayam, misalnya itu sama itu ya? Sama. Oh iya iya. Ini saya sedikit punya cerita nih Pak Haji. Iya, Dulu iya. saya ada klien, kan dia apa namanya penipuan, Iya. kemudian dia ditahan kebetulan di salah satu kantor kepolisian daerah lah Pak Haji, nggak saya sebutkan iya. rahasia. Itu ditahan lebih dari 60 hari. Oh no. Masuk ke 70 hari. Ditahan. Gitu. Nah, kalau orang awam nih Pak Haji, ya sudah nama dia mencuri ya nginep di polisi nggak ada masalah. Iya. Nah, tapi sebagai Namanya pasrah aja deh ya, pasrah aja. masa bodoh Tapi dah. sebagai pengacara, Hmm. polisi itu dalam lingkup penyidikan Pak Haji, itu ada batas waktu 21 hari. Oh. Nah, ketika batas waktu itu lebih, Hmm. nah, maka wajib dibebaskan secara hukum. Kalau 21 hari, Enggak 20 hari Pak Haji. 20 hari nggak ada bukti-bukti apa-apa, Iya. wajib dikeluarkan tuh. Dikeluarkan.
Nah, kalaupun dia mau memperpanjang, maka diperpanjang 30 hari. Itu pun harus izin keluarga. Kejaksaan. Oh, jaksa. Diperpanjang, nggak ditemuin lagi cukup alat bukti, wajib dikeluarkan. Bebas demi hukum. Oh, gitu. Jadi kan kalau orang awam yang nggak ngerti ya dia diam-diam aja, yang penting dapat makan di penjara apa aja. Oh iya, dia nggak tahu ya. Jadi nggak boleh pembuktian itu harus ada waktunya. Iya, harus ada BB, Betul. Jadi barang bukti itu paling penting buat berarti ya. Iya, ya kalau nggak Iya. BB iPhone lah Pak Ji. Oh iya. Nokia Pak Ji. Kalau enggak yang apa namanya Oppo ya. Oppo. Oh Nokia udah nggak ada. Nggak ada. Hah? Anak nyambung. Ya, jadi itulah Pak Ji, itu Ya. sedikit apa ya? Tip, namanya tip. lah. Ya, tip. Kalau dulu kan tip isinya kaset. Iya. Kalau sekarang tip isinya saran. Iya, Begitu. Oke. Ini tips dari Ruli Rizal, seorang pengacara kondang yang telah ngasih tahu nih semua nih yang kita nggak tahu nih, yang kita pada awam semua kita kagak tahu, dijelasin begitu. Termasuk Om Romi juga Om Romi juga pengacara, udah dijelasin tadi sampai berbusa, sampai bibirnya pada jelibet tadi. Itu bahasanya kekuatan tinggi sampai muncul bibirnya daripada belibet. Pengacara dan pengusaha sih Pak. Oh iya, pengacara dan pengusaha. Itulah. Terima kasih buat teman-teman. Semoga ini menjadi apa ya namanya? Pembelajaran buat teman-teman semua. Hah? Pengenalan hukum. Ya, mengenal hukum. Jangan kita kalau nggak tahu terus kita udah aja. Kalau ini kan udah dijelasin, nanti kita pada tahu semua ya. Untuk nanti mungkin ya, yang viewer yang mungkin menyaksikan tayangan ini, apabila mungkin ingin bertanya-tanya sekelumit tentang masalah hukum yang mungkin tidak mengerti, bisa nanti di komen di bawah sini. Nanti mungkin langsung akan dijawab dari kelurahan. Enggak dijawab dari Rulinya sendiri gitu. Iya. Sendiri. Jadi langsung aja di komen, misalnya mau nanya contoh seperti gini ya, saya berikan contoh. Pak, saya punya saudara habis nyolong ayam, cuman ayamnya hilang sebelah gitu, ditangkap, itu bagaimana? Contoh seperti itu aja. Dan ini hanya only joke ya, sekedar hiburan aja, komedi. Tapi kalau ingin tanya serius bisa juga nanti langsung aja di komen. Ya, boleh juga nanti bisa kunjungin langsung ke channel YouTube saya Iya. Di situ juga saya sering share permasalahan hukum, cara menanganinya, bagaimananya, semua saya jelaskan di situ. Nanti juga bisa di channelnya Pak Haji juga. Ketika saya berkunjung ke channel Pak Haji, kita juga akan tetap bahas-bahas Ya, betul. Ini namanya ada hikmahnya ini. Ya. Kalau sama Pak Haji jadinya Ada manfaat. ya hukum tawa jadinya. Gitu. Ya itulah. Ya. Seputar hukum dari Ruli Rizal dan Om Romi. Semoga ada juga maksudnya supaya juga nih, misalnya kan ada sering banget ditangkap nih, dia misalnya orang main judi, dia nggak main judi, cuman beneran lagi mau ke warung, ngelewat, terus ada digerebek, ditangkap. Terus ada juga orang lagi narkoba, kadang-kadang dia ada di situ, ditangkep. Nah itu kan berarti dia kan udah nggak terlibat di hukumnya, enggak ya? Cuman ada di situ, itu ke bawah gitu. Itu hukumannya sama sama yang anon. Nah itu yang harus kita selamatkan Pak Haji. Oh iya. Yang begitu tuh Pak Haji. Iya itu sering banget tuh pada begitu tuh ke bawah. Ya itu maksudnya tuh. Nanti tanya jawabnya yang seperti itu silahkan aja di komen, tanya jawab akan dijawab langsung sama teman kita pakar hukumnya langsung, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah segan-segan, nggak usah malu-malu, nggak usah males-males ngetiknya, tanya aja buat kepentingan kita semua. Oke? Bentar Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.